Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Suzuki, Alex Rins, belum membuat keputusan soal masa depannya. Tapi ia menegaskan ingin bertahan di MotoGP pada 2023. Rins harus bekerja keras menemukan tempat untuk melanjutkan karirnya di MotoGP tahun depan. Hal ini buntut dari Suzuki memutuskan keluar dari kejuaraan dunia akhir musim ini. Hengkangnya pabrikan Hamamatsu juga mengacaukan pasar pembalap MotoGP. Mengingat ada dua rider bertalenta besar yang tak memiliki tim pada 2023. Rins mengungkapkan manajernya sudah mulai melakukan pembicaraan dengan beberapa tim. Namun ia masih harus memilah mana yang cocok baginya karena kursi tim pabrikan sangat terbatas. Saat ini hanya ada satu slot di Honda jika ingin memperkuat tim pabrikan. Dengan catatan kontrak Pol Espargaro tak diperpanjang dan Polixio menerima tawaran KTM untuk memperkuat Tech 3. Saya baik-baik saja, tidak mudah untuk mengesampingkan semua yang terjadi dan berkendara dengan tenang. Kata Rins, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Berkali-kali saya berpikir tentang tahun depan, kami tidak memiliki apapun yang dapat ditutupi. Kami berhasil memisahkannya dan fokus berkendara. Kami mencapainya, dan tim terus menemani saya. Ini tidak mudah bagi mereka tetapi mereka memberikan segalanya. Lebih lanjut, pembalap asal Spanyol itu juga masih harus bersabar apakah bisa bergabung dengan Honda atau tidak. Mengingat rekan setimnya saat ini, Joan Mir, merupakan salah satu kandidat yang diisukan bakal jadi tandem Marc Marquez musim depan. Belakangan beredar rumor bahwa tim satelit Aprilia mungkin jadi pilihan yang tepat bagi Alex Rins. Hal ini dikarenakan saat ini hanya tersisa satu kursi kosong di tim utama, yaitu di pabrikan Ducati dan Honda. Namun bergabung bersama salah satu di antara kedua tim tersebut juga nyaris tertutup bagi Rins. Pasalnya Ducati tinggal memilih antara Enea Bastianini dan Jorge Martin saja. Sedangkan Repsol Honda juga kemungkinan akan merekrut Joan Mir. Rins yang sempat diisukan akan bergabung dengan Red Bull KTM juga sirna setelah Jack Miller jadi pilihan utama tim asal Austria tersebut. Dengan demikian, KTM, Yamaha dan Aprilia, masing-masing sudah menentukan pembalapnya untuk musim depan. Tersisa Rins sebagai pembalap top yang masih luntang-luntung untuk mencari tim baru setelah Suzuki akan mundur pada akhir musim. Namun demikian, tim satelit Aprilia jadi salah satu kemungkinan yang paling masuk akal akan mengisi slot usai Andrea Dovizioso yang kontraknya tak lagi diperpanjang berkat penampilan mengecewakannya di musim ini. Rins memiliki peluang besar sebagai pemimpin di tim with URNF Aprilia pada MotoGP 2023. Pembalap asal Spanyol berusia 26 tahun itu merupakan satu-satunya rider yang memenuhi kriteria persyaratan tim Malaysia tersebut. Penampilannya yang cukup apik pada 3 musim terakhir menjadi alasan Razlan Razali tak akan menolak Rins sebagai gacoan barunya. Di sisi lain, bergabung dengan tim satelit Aprilia juga bukan kerugian bagi Rins. Tim asal pabrikan Noal, Italia, akan menurunkan motor yang sama dengan pembalap di tim utama alias RSGP 22. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. KTM membuka pintu lebar-lebar untuk Pol Espargaro jika ingin kembali ke pelukan mereka. Hanya saja kali ini pembalap Spanyol tak diplot di tim utama MotoGP, melainkan di tim satelit Tech 3. Skuad Austria akan melakukan perubahan line-up musim 2023 mendatang. Mereka secara resmi telah merekrut Jack Miller yang sedang memperkuat Ducati Racing, dan akan menyandingkannya dengan Brad Binder. Ini artinya Miguel Oliveira diusir secara halus karena pemilik 4 kemenangan MotoGP tersebut. Di sisi lain, ia dikabarkan berpeluang pindah ke Gresini Racing yang musim ini menjadi penantang juara. Skuad Italia tersebut disinyalir mencari pengganti Enea Bastianini yang rencananya dipromosikan ke Ducati. Saya telah menginformasikan kepada manajemen KTM bahwa saya tidak terima kursi Tech 3. Saya ingin mengklaim tempat di tim pabrikan. Hanya saja, ini tidak tersedia lagi.
Jadi saya mempertimbangkan opsi lain, di luar KTM ada beberapa kursi tersisa. Oliveira mengungkapkan, perombakan merambah ke Tech 3 akibat tim asal Austria itu menorehkan rapor mengecewakan. Belakangan diketahui ternyata menurunkan dua rookie sangat berisiko bagi tim. Di tim satelit Tech 3, Remy Gardner menyumbang 8 poin dan Raul Fernandez mendapat poin semata wayang dari MotoGP Catalunya. Meski begitu mereka masih terbenam di dasar klasemen pembalap reguler. Sama seperti posisi Tech 3 pada tabel konstruktor. KTM pastinya sangat kecewa melihat investasinya tak membuahkan hasil sepadan. Format dua debutan tak berfungsi dengan baik. Memasangkan pembalap muda dan berpengalaman kemungkinan bisa membangkitkan prestasi Tech 3. Pilihan pun jatuh ke Pol Espargaro yang masa depannya bersama Repsol Honda suram. Seandainya dipertahankan, ia mungkin akan turun ke tim satelit LCR Honda. Kembali ke KTM mungkin jadi opsi lebih baik karena ia sangat paham dengan karakter motor RC16. Ketimbang RC213V yang berpatokan pada Marc Marquez. Sementara itu, Direktur Motorsport KTM, Pete Beirer, tak menampik kemungkinan Espargaro kembali ke tim. Paul memiliki pengaruh besar pada proyek MotoGP kami dari 2017 sampai 2020. Dengan bantuannya kami sampai ke posisi sekarang. Paul masih punya skor untuk berada di KTM. Karena ketika motor bisa menang, dia meninggalkan kami ke pabrikan lain di mana ia mengejar impiannya saat kecil. Pada perjalanannya diketahui bahwa tidak semuanya mudah di sana daripada saat bersama kami. Seperti halnya Jack Miller, Paul punya kemampuan luar biasa. Kalau Espargaro pindah ke Tech 3, peluang Gardner lebih besar daripada Fernandez untuk jadi pembalap kedua. Namun semua tergantung dengan bagaimana hasil negosiasi tim dengan manajer pembalap Australia itu, Paco Sanchez. Ia pernah mengeluh bahwa gaji baru yang ditawarkan KTM terlalu rendah. Di sisi lain, bos Tech 3, Hervé Poncharal, mengakui bahwa pihaknya juga sedang berdiskusi dengan perwakilan Raul Fernandez. Sepertinya pria Prancis itu cenderung ingin bekerja bersama juara dunia Moto2 2021 tersebut. Dia berada di peringkat ke-11, hanya kalah 5,6 detik dari Miguel Oliveira yang menang di Catalunya pada 2022. Itu adalah langkah maju yang penting menuju 10 besar. Ucap Poncharal. Juga dalam tes Senin, Remy tampil baik dibanding Brad dan Miguel. Jelas ada perkembangan selepas Mugello, di mana Remy merasa kesulitan. Kami lihat perkembangan dalam 8 hari. Tidak ada perubahan yang dilakukan pada motor. Pada akhirnya, itu selalu sama. Kami lebih senang melihat gelas separuh penuh daripada separuh kosong. Penampilan Remy sangat bagus akhir-akhir ini. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.